Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran online ini ya, untuk PPL 3 ini. Kita masuk ke Google Classroom. Saya menggunakan akun belajar ID ini. Kita akan berikan tugas ke siswa karena absensi sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sudah tidak membuat absen lagi. Nah, ini absen ya, sudah saya buat. Nah, kemarin pertemuan 2, sekarang kita ke pertemuan 3 ya, kita buat tugasnya. Nah, ini tinggal kita masukkan materi ajarnya. Ada materi LKPD sama video ya. Nah, ini sudah, tinggal kita tambahkan untuk videonya. Kita ambil di sini, bulan saya ambil dari YouTube. Nah, ini kita akan melihat absen mereka ya, apakah mereka sudah mengisi kehadiran. Nah, ini sudah ada respon, kita lihat ya absensinya. Sudah ada yang absen ya. Kita akan buat new meeting. Nah, ini link ini yang kita bagikan ke para siswa ini ya. Nah, ini sudah saya share, tinggal kita tunggu saja sekarang, nanti anak-anak akan bergabung di Jimit kali. Mudah-mudahan yang lainnya segera bergabung. 1 menit lagi kita mulai. Sambil menunggu yang lainnya, sudah membaca materi di GCR belum? Sudah, Pak. Oh, sudah, alhamdulillah. Jadi kalau ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu, mohon maaf ini masih menunggu, belum hadir semua, jadi selamat datang di kelas kami. Upacara Pak? Enggak Bu, hari belum tatap muka full begitu, masih di jadwal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sambil di ini ya. Bagaimana semuanya? Apakah sehat semuanya? Tadi ada 2 yang izin. Fuad sama Apila, Pak. Fuad sama Apila ya, yang sakit kita doakan semoga mereka diberi kesembuhan supaya nanti bisa bergabung kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rama yang sudah memimpin berdoa. Kalian sudah absen di GCR dan sudah membuka materinya ya, yang di-share di GCR ya. Ada materi, ada LKPD, ada di situ videonya. Sudah dilihat ya? 4. Oh, sudah. Kesempatan kali ini kalian bisa memperhatikan apa yang Bapak pegang ini. Bisa terlihat ini? Telur, Pak. Telur. Coba perhatikan telur ini. Kalau telur ini saya beri gaya atau saya dorong dari sini nih misalkan. Kira-kira telurnya akan bagaimana? Pecah Pak. Pecah ya. Nah, pecah. Kalau pecah, hasil dari telur ini itu bisa kita buat atau jadikan apa? Telur ceplok. Apalagi? Telur dadar. Telur dadar ya. Telur gulung bisa, Pak. Telur gulung ya. Setelah itu kehidupan telur ini bagaimana? Dia bisa berlangsung lagi tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Kalau diberi tenaga dari dalam telur itu sendiri, apa yang terjadi? Pecah juga Pak. Nah, pecah apa yang dihasilkan? Anak ayam. Anak ayam, bagus Adel. Setelah besar dia akan menghasilkan apa lagi? Telur lagi. Telur lagi salah satunya. Begitu terus kehidupannya berlangsung. Dorongan kita untuk belajar itu bisa dari luar, bisa dari dalam diri kita. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Misalkan apa? Motivasi belajar dari luar. Disuruh beli telur. Ya, disuruh orang tua kalian, guru, pokoknya orang lain, atau bahkan keadaan lingkungan juga menghasilkan. Tapi ada juga kalau tenaga itu dari diri kalian sendiri, dari dalam kalian punya semangat untuk belajar,
itu kalian akan menghasilkan ini tadi. Kalau mau memilih dorongan, itu baiknya itu yang dari luar apa dari dalam? Dari dalam, Pak. Dari dalam. Ini semua kembalikan ke kalian. Ini cuman analogi ya. Belajar itu didorong dari luar, kalian akan didorong terus. Tapi kalau kalian dari dalam, itu kalian diperintah atau tidak, karena kalian ingin menghasilkan sesuatu di situ yang tentunya akan jauh lebih bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kemarin kita sudah belajar. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Penyimpanan, Pak. Penyimpanan. Betul. Masih ingat ada FIFO? Iya, Pak, masih. FIFO. Kepanjangannya apa, masih ingat mungkin? FIFO. First in, First in, first out. Ada lagi FEVO. FEVO apa kemarin? First. E-nya apa? Expired. Oh, Iya iya. kan? Bedanya E doang. First expired, first out. Nah, ada lagi LIFO. Apa kemarin? LIFO, masih ingat? First in, first out. Yang Iya, hari betul, ini Sakti akan ya. kita pelajari. Last In, first out. Saya akan lanjutkan. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Keamanan pangan, penyimpanan dan penggudangan itu KD yang akan kita pelajari ini. Jadi pada kompetensi dasar ini 3.13 ya, itu menata kegiatan penyimpanan dan penggudangan hasil pertanian. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis layout penggudangan hasil pertanian. 13.7-nya itu membandingkan nanti layout penggudangan hasil pertanian. Terus yang kompetensi dasar yang mengelola kegiatan penyimpanan dan penggudangan, nanti kita menentukan komponen-komponen penting untuk optimasi gudang hasil pertanian. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning, ini peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat yang pertama itu menganalisis layout penggudangan hasil pertanian dengan tepat, membandingkan layout penggudangan hasil pertanian dengan benar. Ketiganya itu menentukan komponen-komponen penting untuk optimasi gudang hasil pertanian dengan benar. Yang akan kita pelajari kali ini mengenai layout penggudangan ini. Yang pertama, layout gudang. Barangkali dari kalian sudah mendengar kata layout. Layout itu apa? Tata letak, Pak. Tata letak, bagus, benar. Ada beberapa jenis tata letak dalam gudang ini. Ini yang pertama itu layout gudang arus lurus. Maksudnya apa? Di situ ada arus lurus. Ini ada yang bagian bawah ini ya. Itu pintu masuk. Nah, ini yang kotak-kotak itu adalah tempatnya untuk menaruh barang. Dibuat secara lurus seperti ini, tidak ada lorong-lorong dan ada pintu keluarnya yang bagian paling atas itu. Kalau menggunakan arus lurus ini, proses pengambilan barangnya cepat atau lambat? Cepat ya, Pak. Cepat ya. Ini kenapa? Karena sudah tertata sesuai dengan tempatnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan barang, ini ada yang nanti fast moving. Jadi fast moving itu artinya ada yang tahu barang yang fast moving? Ada yang tahu? Dekat pintu keluar, Pak. Dekat pintu keluar, ya. Barang-barang ditaruh di dekat pintu itu yang fast moving, itu yang cepat laku atau cepat dia diperlukan. Nah, dia ditaruh di dekat pintu supaya pengambilannya cepat. Nah, baru nanti ada yang slow moving, itu yang barang-barang nanti yang agak kurang cepat seperti itu, ya, suka diperlukan tetapi nggak secepat yang awal tadi, itu taruh di belakangnya. Nah, ini untuk jenis yang kedua, layout gudang arus U. Coba sambil kalian perhatikan, kalau yang arus U ini dia pintu masuknya bisa dari atas itu ya, seperti ini, terus dia melalui lorong-lorong, itu ada panahnya itu. Barang-barang yang cepat atau fast moving ditaruh dekat pintu, tapi di situ ada lorong-lorongnya. Nah, terus baru keluar. Jadi kayak huruf U. Pengambilan barang yang arus U ini lebih cepat arus lurus atau arus U? Lurus, Pak. Lurus ya. Nah, di situ yang menyebabkan arus U ini agak lama. Kira-kira apa? Karena dia muter, Pak. Muter ya. Muter itu artinya ada lorong-lorong, ada kelok-kelokan itu. Berikutnya, layout gudang arus L. Nah, ini seperti huruf L ini kan. Jadi di situ ada barang masuk, pengambilannya juga nanti keluarnya ada jalan tersendiri di sebelah sini. Layout gudang itu bisa bermacam-macam. Kalau yang L ini bagaimana? Dibandingkan dengan yang U,
lebih cepat mana? Kalau kecepatan pengambilan barangnya? L ya Pak? Ya, L betul. Ya, lebih cepat L ya. Alasannya utamanya apa? Karena tidak berkelok-kelok. Tidak tata letaknya. berkelok. Tata letaknya, betul. Kalau pintunya itu enakan pintu 1 atau pintu 2? Maksudnya pintu masuk sendiri, pintu keluar sendiri. Sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri. Pintu masuk, pintu keluar itu akan memudahkan dalam aktivitas baik penerimaan ataupun pengambilan barang. Ada namanya persyaratan penggudangan. Pertama adalah lokasinya. Lokasi gudang ini tentunya tanahnya itu yang tinggi, tidak lembab, drainase yang baik. Terus tempat membangun gudang itu bukan diuruk ya. Terus di sini dipilih lokasi yang dapat dijangkau alat-alat transportasi modern. Terus jendela dan pintu gudang tidak menghadap ke arah barat atau timur. Kira-kira kenapa ini? Karena sinar matahari, Pak, mungkin. Bener Adit, tidak kena sinar matahari. Berikutnya di sini ada kemiringan tanah, itu di luar gudang tidak ada genangan air. Kalau pemilihan lokasi gudang, kalian milih di kota atau di desa? Di desa, Pak. Karena Desa. sejuk, Pak. Gak apa-apa. Karena di desa orangnya tidak terlalu banyak. Orangnya Pak. tidak terlalu banyak. Sarana prasarana di desa itu gampang tercukupi atau sulit? Sulit ya Pak. Sulit. Ya, ada yang sulit, ada yang gampang. Nah, kalau di kota bagaimana? Mudah. Mudah. Nah, kalau di kota sekarang, kesulitannya apa? Kendalanya. Apa itu? Mungkin tempatnya Pak. Tempatnya. Betul, kalau di desa mau seberapa luasnya mungkin kita bisa. Kalau ada duit bisa beli lagi. Tapi kalau di kota karena kepadatannya ya, susah juga mau beli tanah di mana. Penduduknya juga, Pak, kalau di kota. Jadi sebenarnya untuk persyaratan gudang ini mau di desa mau di kota itu ada positif, ada negatifnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya. Ada komponen-komponen daripada gudang. Ada layout gudang, itu nanti juga perlu diperhatikan karena digunakan untuk aktivitas manusia, baik untuk mengambil maupun mengeluarkan barang, untuk kegiatan kecepatan operasionalnya, maka perlu diperhatikan. Karena layout itu kaitannya dengan tata letak tadi. Kira-kira kalau tata letak itu apa saja yang diletakkan di dalam gudang itu? Karung. Karung, ya, karung di situ ada bahannya kan ya. Paletnya betul ya, untuk menaruh karungnya itu tadi. Nah, hal-hal itu yang perlu diperhatikan tata letaknya, itu tujuannya supaya dia tertata dengan baik dan memudahkan dalam maupun pengambilan, penataannya. Nah, standarnya bagaimana? Bisa terdiri dari pintu masuk dan pintu keluar. Barangkali kalian ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak, kita coba LKPD-nya dibuka. Di situ kalian kerjakan per kelompok. Nah, kalian bisa per kelompok mengerjakan LKPD yang sudah di-share di GCR. 826 saya harapkan sudah ngumpul semuanya per kelompoknya. Kalau ada kesulitan tolong disampaikan ya. Ramzi, gimana? Sebentar Pak. Boleh ditampilkan ya, coba. Sudah kelihatan belum Pak? Oh iya, ini mulai. Saya mulai ya Pak. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan tentang komponen penting untuk optimasi gudang hasil pertanian. Komponen pertama ada pintu masuk dan keluar barang. Uraiannya yaitu pintu keluar atau masuk barang merupakan akses dari luar gudang ke dalam gudang atau sebaliknya. Tujuannya untuk memastikan kemudahan dalam penanganan barang dan sekaligus menjamin keamanan barang yang masuk dan keluar secara terpisah. Standarisasinya, jika memungkinkan pintu masuk barang ada di depan dan pintu keluar barang ada di belakang. Jika tidak memungkinkan, pintu masuk barang ada di sebelah kanan dan pintu keluar barang ada di sebelah kiri. Pintu harus selalu terkunci pada saat gudang tidak beroperasi. Kunci pintu gudang dipegang oleh staf yang telah ditentukan dan dilakukan secara tertulis. Langsung tanpa harus menunggu, dan terakhir email diberikan dalam bentuk bagian bukan personal. Terima kasih Pak, sekian dari penjelasan saya. Iya, terima kasih Atika. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 2 sudah menampilkan ini.
Ada yang menanggapi? Baik, kalau belum ada yang menanggapi ya. Jadi intinya yang sudah disampaikan ATK tadi sudah bagus, sudah betul. Itu ada beberapa komponen tadi. Jadi memang kalau pintu keluar masuk barang seyogianya seperti itu, sesuai dengan arus, ada lurus U dan L tadi. Terus penyimpanan barang rusak itu juga harus diatur di situ ya. Jadi bukan berarti tidak disimpan, tetap nanti ada waktu untuk pemusnahan. Terus papan petunjuk tadi yang sudah disampaikan juga harus jelas, telekomunikasinya pun juga demikian. Nah, ini penting untuk aktivitas kelancaran daripada gudang itu sendiri. Setelah ini nanti evaluasi, nanti ada link Google Form. Terus untuk hari ini kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, kalau memang tidak ada yang komentar, Pak Manto sampaikan. Sebenarnya apa yang sudah kalian dapatkan tadi, saya berharap kalian itu mendapatkan suatu wawasan tentang gudang dalam bentuk pendeskripsian itu ya. Misalnya di dunia industri kalian kerja ataupun kalian suatu saat mempunyai gudang sendiri, paling tidak kalian akan mendapatkan masukan pengetahuan di dalamnya itu, sehingga bisa kalian kembangkan, bisa diterapkan. Itu saja, dan besok pertemuan berikutnya kita akan belajar menghitung volume penyimpanan gudang ini. Kita akhiri. Rama, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih, Pak, Bu. Ya, sama-sama. Pamit semuanya ya. Assalamualaikum. Oh iya. Terima kasih, Bu Sri. Waalaikumsalam. Nanti selanjutnya kita lihat hasil kerja daripada siswa. Ini kalau yang tugas kelompok tadi ya. Ini bagus, sudah diberikan komentar. Ternyata mereka lengkap sekali dikerjakan. Kesimpulannya sudah ada nih ya. Jadi ini kita bisa berikan penilaian di sini. Ini sudah saya beri nilai. Ini diberi komentar ya. Kita hapuskan, terus di sini kita kembalikan ke siswa supaya tahu hasil dari kerjaannya itu ya. Ini saya kembalikan ke siswa. Jadi begitu ya, penilaiannya bisa seperti itu, dan sudah bagus mereka mengerjakan kelompok dengan baik ini sesuai dengan instruksi. Nah, jadi ini udah selesai ya untuk pertemuan kali ini, udah dinilai, udah kita beri feedback. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.